Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran hari ini berjudul Tiada Berhenti Berjuang. Tidak dapat disangkal bahwa Tuhan menghendaki anak-anaknya rela melepaskan apapun yang menjadi kesukaan dan kebanggaan demi memuaskan hatinya, ya. Jadi tidak dapat disangkal ya bahwa Tuhan menghendaki kita rela melepaskan apapun yang menjadi kesukaan dan kebanggaan kita demi memuaskan hati Tuhan. Ketika Allah menghendaki agar Abraham menjadikan Ishak sebagai kurban bakaran, Allah menghendaki agar dirinya dipuaskan oleh Abraham dengan cara memberikan yang terbaik, tersayang, dan termahal dalam hidupnya bagi Tuhan. Saudara, dari apa yang tertulis dalam Alkitab ini, tampak sekali tidak ada keraguan dalam hati Abraham terhadap Allah yang memerintahkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang benar-benar asing dan aneh. Perintah Allah itu aneh, sebab cara pengorbanan seperti itu biasa dilakukan oleh orang-orang Kanaan. Ya, maksudnya penurutan Abraham ini menunjukkan pandangannya bahwa Tuhan berhak menerima yang terbaik dari apa yang ada padanya, dari apa yang ada pada Abraham, dan memperlakukan dirinya sesuka-suka Tuhan tanpa mempedulikan perasaan dirinya. Dari hal ini tampak sekali bagaimana Abraham menempatkan diri secara benar di hadapan Allah, ya, yaitu dengan sikap, ya, dengan sikap yang percaya. Sikap ini adalah sikap yang luar biasa, ya, tetapi normal di hadapan Tuhan, sebab memang Tuhan berhak diperlakukan demikian. Jadi saudara-saudara, umat perjanjian baru dikehendaki Tuhan untuk memiliki kehidupan iman seperti Abraham. Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya dalam melakukan hukum, sebab memang belum ada hukum waktu itu. Namun Abraham dibenarkan karena penurutannya yang begitu hebat. Penurutannya terbukti hingga kesediaan Abraham mengorbankan anak tunggal yang telah lama dinanti-nantikannya. Hal ini menunjukkan bahwa orang Kristen, ya, seorang Kristen belum bisa dikatakan Kristen yang dibenarkan sebelum memiliki kehidupan iman seperti Abraham. Ya, pada mulanya Abraham dipilih bukan karena perbuatan baik yang dilakukan, melainkan karena Allah memilih. Namun setelah Abraham menjadi pilihan Tuhan, ia harus hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah yang sempurna. Pilihan Allah atas kehidupan orang-orang percaya tidak membawa orang percaya kepada seluruh pelabuhan di mana mereka bisa berhenti dari perjuangan. Maka dari itu, pilihan itu justru merupakan awal dari sebuah perjuangan untuk masuk jalan yang sempit. Saudara-saudara, orang percaya tidak dikehendaki Tuhan untuk melakukan hukum dan peraturan sehingga menyenangkan hati Tuhan, ya. Tidak ada manusia yang dapat melakukan hukum dengan sempurna. Orang percaya telah menerima penebusan oleh darah Tuhan Yesus. Ketidaksanggupannya melakukan hukum telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Namun ini bukan berarti bahwa semua sudah beres dan orang Kristen tinggal berpangku tangan menantikan hari kematiannya dan diperkenan masuk surga. Orang Kristen harus mulai berurusan dengan Tuhan secara pribadi dan memiliki kepercayaan yang mutlak dan total kepada Tuhan. Untuk ini orang percaya harus bergumul untuk mengenal Tuhan, harus bergumul secara lengkap, ya, dan mengalami Tuhan secara nyata, mengalami Tuhan secara realistis agar dapat mengerti kehendak Tuhan, ya, dan serta melakukannya. Saudara-saudara, hal ini kebalikan dari apa yang dipahami selama ini oleh banyak orang Kristen. Seakan-akan dengan mempercayai secara nalar bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, berarti seseorang sudah dibenarkan. Kekristenan menjadi begitu dangkal kalau seperti itu. Kekristenan menjadi
jadi begitu miskin jika seperti itu. Ya, tidak ada keagungannya, tidak ada keluar biasaannya. Jika kekristenan hanya demikian, kekristenan menjadi lebih buruk dan sangat tidak berkualitas dibanding banyak agama lainnya. Orang Kristen hanya merasa bangga ya, bahwa dengan menjadi Kristen maka memiliki cara mudah masuk surga dan menjadi anak Allah ya. Padahal hanya orang-orang yang memiliki sikap hati dan langkah hidup seperti Abraham yang menjadi anak-anak Abraham. Orang-orang Yahudi yang berusaha membunuh Tuhan Yesus dikatakan sebagai bukan anak Abraham. Sebab kalau mereka anak Abraham, mereka pasti bertindak seperti Abraham. Kalau ada orang-orang Kristen yang tidak mau mengerti misi utama yang dibawa oleh Tuhan Yesus, tetapi berkeras dengan gairah duniawi dalam dirinya, ia pun bukan anak Abraham. Jadi saudara, Abraham adalah sosok yang berjiwa musafir ya. Abraham adalah sosok yang berjiwa musafir dan menunjukkan hidupnya hanya untuk menerima negeri yang Allah janjikan. Wow, ya, ini yang harus kita renungkan. Ya. Penulis Ibrani memberi kesaksian seperti ini. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Semua itu dilakukan Abraham sebagai sikap ketertundukannya kepada Allah sebagai majikan agungnya. Jadi tidak heran ya saudara, kita tidak heran karenanya Abraham disebut sebagai bapak orang percaya, karena ketertundukannya kepada Allah. Meskipun tidak ada dasar baginya untuk berharap, sikap hidup Abraham menjadi teladan bagi orang percaya untuk berani melepaskan segala sesuatu demi kehendak dan rencana Allah. Tanpa keberanian untuk melepaskan segala sesuatu seperti yang diteladankan oleh Abraham. Jika kita tidak memiliki keberanian untuk melepaskan segala sesuatu seperti yang dilakukan atau diteladankan oleh Abraham, kita tidak mungkin memuaskan hati Bapa. Sola Gracia.